Masih bocor ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat DN, selamat malam. Seneng ya, malam hari ini Suci sudah bersama dengan narasumber kita, Ibu cantik yang masih fresh walaupun sudah jam 7 malam ya Sobat DN. Sepertinya begitu padat aktivitas Ibu dari pagi sampai malam hari ini masih menyempatkan waktunya ke sini. Ibu, malam hari ini kita bakalan bahas seputar apa partai politik mungkin juga masuk, terus juga apa kesalahan-kesalahan, bukan kesalahan, pelanggaran. Tapi kalau kita bilang pelanggaran juga nanti dulu ya Bu ya. Ada beberapa hal yang ternyata nggak masuk di pelanggaran. Nah Sobat Dian, seneng banget malam hari ini kita akan bahas terkait dengan partai politik catut nama di Sipol. Bisa kena sanksi nggak? Ini bersama narasumber kita yang sudah cantik luar biasa hadir. Insya Allah akan memberikan kita pencerahan ya, wawasan baru ya Bu. Bersama Ibu Yusni Ilham SOSI MH. Beliau ini Sobat Dian merupakan koordinator divisi pencegahan partisipasi masyarakat dan juga humas. Nah, terkait hal tersebut Bu, kita tahu ini beritanya lagi kayaknya lagi banyak banget diperbincangkan ya Bu. Apalagi memang sekarang memang tahun-tahun sudah memasuki tahun-tahunnya politik, segala prosesnya juga sudah berjalan. Yang menjadi menarik Bu, ini kenapa sih Bu sekarang itu banyak banget nama-nama masyarakat yang memang tidak pernah mungkin terlibat dalam dunia politik, bahkan juga tidak mengenal apa itu partai politik, mungkin masuk di masyarakat yang memang tergolong apatis, bahkan bisa dibilang seperti itu, tapi kok bisa namanya masuk di keanggotaan mungkin atau bahkan di pengurus partai politik? Kalau terkait dengan nama-nama masyarakat yang tercatut dalam partai politik, sebenarnya kita juga sama sih, dari Bawaslu juga sama. Kita kok bisa nama-nama ini tercatut? Mungkin ya, ini mungkin karena memang kan saat ini musimnya, lagi tahapan pendaftaran partai politik. Kalau di pemilu kan lagi tahapan partai politik, dan memang partai politik yang mendaftar harus memastikan jumlah keanggotaannya kan. Jadi mereka terutama yang baru-baru kan juga harus rekrut anggota. Nah dari situlah mereka akhirnya, kita nggak tahu ini ya, nanti dibilangnya aku klaim lagi dengan partai politik, bisa didatengin ini dengan partai. Kita nggak tahu, mungkin dari situ kemudian mereka cari data kan, karena rata-rata partai politik itu kan mencari anggota itu melalui KTP, KK itu kan ke masyarakat, kemudian dimasukkanlah ke dalam Sipol. Mungkin karena banyaknya partai politik, kan ada 24 partai itu Sekarang ya Bu. Bayangin kalau ada 1.001 partai, artinya kan ada berapa banyak orang yang harus masuk gitu kan. Nah itu mungkin ya bisa jadi karena hal tersebut akhirnya ya sudah apa saja yang penting selesai dulu masalah keadministrasian ini ya Bu. Yang penting masuk dulu nih di KPU RI dan lolos jadi peserta. Gitu. Bu, tapi sampai hari ini kalau kita lihat data per 29 kemarin ya Bu, per tanggal kemarin itu ada sebanyak 206 aduan dari masyarakat. Itu yang masyarakat yang memang mengadukan dirinya. Belum kita tahu yang memang males tuh masyarakat, sudah deh bodo amat gitu. Siapa tahu nanti kalau gue masuk di anggota partai walaupun nggak pernah sebelumnya diberitahu ataupun nanti bakalan dapat bantuan tuh. Biasanya kan masyarakat berpikir gitu tuh Bu. Ya sudah, nggak apa-apa, mungkin nama saya tercantum, toh mungkin nanti pas ketika pemilihan saya bakalan dapat, ya kita tahu money politik sekarang luar biasa ya Bu. Mungkin apa Bu, sampai hari ini menurut Ibu motif apa sih Bu yang masyarakat lakukan? Pertama dia melakukan pengaduan, dan yang kedua mungkin masih banyak masyarakat yang tidak melakukan pengaduan. Kalau saya sih melihatnya mungkin masyarakat banyak yang nggak tahu justru. Mereka justru nggak tahu apakah namanya masuk ke dalam keanggotaan partai politik apa enggak. Kalau kita Bawaslu kan memang dari awal semenjak pendaftaran partai politik di KPU RI, kita sudah buka posko pengaduan. Kita sudah coba sosialisasi lah secara masif ke masyarakat. Kalau merasa tidak pernah mendaftar sebagai anggota partai politik, apalagi jadi pengurus, tapi namanya tercatut, silakan lapor gitu kan. Kalau itu sih kita sudah lakukan ya, sosialisasi ke masyarakat. Persoalan masyarakat membiarkan atau memang nggak tahu, kita juga nggak tahu ya. Kalau jumlah itu sih
Ya memang kalau untuk di Lampung jumlahnya memang ratusan orang, tapi kalau untuk di Bandar Lampung sih nggak nyampe 100 kalau yang sampai pengaduannya. Oke, kalau di Bandar Lampung sendiri nggak nyampe ratusan. 100, iya. Bu, kalau kan Bawaslu ini artinya selalu membuka posko pengaduan ya. Sampai hari ini ada apa Bu? Partisipasi masyarakat kah yang datangin poskonya kemudian bertanya-tanya, mungkin bukan hanya terkait nama yang dicatut di partai politik, tapi apa tentang kepemiluan atau mungkin pelanggaran dan lain sebagainya? Iya, kalau posko pengaduan kita kalau yang sekarang yang ada itu kan terkait dengan pencatutan. Rata-rata sih karena memang tergantung kepentingan masyarakat ya, tergantung kepentingan masyarakat. Kalau mereka misalnya pingin daftar kayak sekarang nih kita lagi rekrut Panwascam, kepentingannya kan untuk Panwascam. Jadi ada yang memang sebelum proses rekrut Panwas kita umumkan itu ada beberapa masyarakat yang lapor karena khawatir namanya tercatut. Kemudian mereka cek dan ada yang lapor. Terus kalau yang lain-lainnya sih datang ke Bawaslu itu lebih kepada inilah biasanya mahasiswa diskusi terkait dengan penulisan karya ilmiah atau skripsi, mereka ada yang nyusun tesis dan lain sebagainya. Kalau kemarin di masa-masa sebelum tahapan lebih banyak ke situ mereka. Ya. Bu, kalau misalnya itu kan artinya ada tuh yang Panwas mendaftar sebagai Panwascam, kemudian namanya ada di Sipol, kemudian terdaftar anggota. Bagaimana tuh Bu? Apakah langsung ditolak di tempat tanpa verifikasi lagi, tanpa lain sebagainya, atau memang dikasih waktu untuk mengklarifikasi namanya yang memang sebenarnya tidak terdaftar di partai politik? Kita itu ada 421 peserta yang daftar ya, lumayan banyak dari dari pilkada sebelumnya itu hanya separuh lebih lah peningkatannya. Kemudian kalau yang tercatat juga lumayan, ada 21 orang. Ada 21 orang yang tercatat sampai hari ini Bu? Sampai hari ini yang pendaftar. Kalau untuk proses rekrut di Panwascam kan memang kita buka beberapa pintu di kantor itu kan terkait proses pendaftaran. Jadi ada memang tempat yang khusus untuk ngecek di Sipol. Jadi sebelum daftar kita arahkan ke mereka karena kan memang musimnya sekarang lagi musim pendaftaran partai politik. Jadi kemungkinan untuk itu besar ya Bu? Besar. Kalau dulu kan memang nggak berbarengan. Jadi kalau dulu tuh modelnya kita yang sudah daftar ya udah kita nama-nama itu kita kirim ke KPU supaya dicek di Sipol. Kalau sekarang kan emang musimnya jadi kita arahkan ke masyarakat dan ya itu ketika ngecek ternyata ada namanya ya kaget kan, rata-rata kaget, kemudian kita arahkan untuk ke KPU. Ke KPU untuk mengisi form sanggahan kan, nanti hasil form sanggahan itu diberikan ke kami kalau memang benar nih bukan dari anggota partai politik. Kalau memang bukan partai politik. Bu, tapi sampai hari ini kalau kita lihat berita ya di beberapa rilis dari media, kita juga termasuk salah satu yang mengawasi ya Bu, yang mengikuti perkembangannya, bahwa ternyata banyak juga masyarakat yang mengeluhkan bahwa ternyata aplikasi Sipol ini sulit juga untuk dibuka, kemudian juga sulit untuk melakukan mengambil ya, mengunduh formulir sanggahannya ini sulit. Bagaimana tuh Bu? Ada kaitannya nggak sih Bu? Ada nggak kemungkinan partai politik ini juga, kalau kita masyarakat awam kan biasanya suka berpikir liar ya Bu. Kita tidak peduli dan biasanya kita tidak tahu tuh ya sebagai masyarakat apakah yang benar mana, yang salah yang mana. Cuman kalau seperti ini kan artinya apakah mungkin ada kerjasama di baliknya atau mungkin ada hal-hal yang ini Ibu harus luruskan nih kepada masyarakat. Kenapa kemudian aplikasinya sulit untuk dibuka, Sipolnya kemudian formulir sanggahan susah untuk diupdate dan juga diupload? Kalau Sipol ini kan sebenarnya perangkat yang dipunya oleh KPU. Jadi kalau kewenangan untuk ngejawab kenapa susah dibuka atau apa itu biar KPU aja deh. Kalau tapi kalau ini kalau di Bawaslu kemarin yang 21 orang masyarakat yang itu kita bantu kan, untuk ada memang yang mereka kita kasih arahan buka di sini gitu. Mereka buka. Ada yang memang minta bantu kita kan, minta bantu staf, mungkin karena ya susah lah mungkin untuk handphone kan, jadinya minta bantu kita, ya kita bantu, dan rata-rata yang di 21 itu nggak ada persoalan sih kalau kemarin. Jadi clear ya Bu. Clear. Bu, untuk mungkin bukan hanya 21 yang sudah dibantu ya Bu, mungkin juga ini kita ada sobat DN di luar sana yang memang juga penasaran sekarang karena sudah menonton, kemudian penasaran nih sobat DN bisa cek aja nicknya ya Bu di aplikasi Sipol itu.
Gimana tuh Bu kalau misalnya ternyata di antara sobat DN yang sedang menyaksikan ternyata namanya ada nih Bu di Sipol. Dia tulis tuh namanya ternyata tergabung, terdaftar sebagai anggota partai politik X atau Y. Bagaimana kemudian cara mengatasinya atau cara menghapusnya tuh Bu? Karena kan kita tahu nama bila sudah masuk di partai politik nggak semerta-merta tidak ada efek sampingnya ya Bu, tidak ada dampak sosial, mungkin ada dampak-dampak lain. Bagaimana tuh Bu caranya agar kemudian prosedur apa yang harus dilakukan oleh sobat DN? Ya kalau masyarakat ada yang merasa kemudian habis ngecek ya, kemudian namanya terdaftar. Kalau kita sih posko itu kan masih kita buka ya sampai sekarang. Kalau arahan kita sih seperti itu, isi aja pom sanggahan itu, gitu kan. Ketika sudah diisi silakan datang ke KPU karena yang punya kewenangan untuk menghapus itu kan sebenarnya partai. Tetap partai bukan KPU. Nah kita Bawaslu ini mengirimkan form sanggahan itu ke KPU, kemudian nanti KPU akan sampaikan ke partai yang bersangkutan. Nanti di prosesnya juga di RI. Kalau yang menghapus bukan di kabupaten kota, karena kan mereka daftarnya di RI. Jadi ada proses yang harus dilewati. Memang agak lama sih kalau nunggu proses itu kan, penghapusan itu. Kita sebagai perantara aja sih sebenarnya kalau Bawaslu. Bu, kan tadi Bu bilang berarti ada alur yang panjang ya Bu kalau kita mau hapus nama kita di Sipol. Nah ini terkait Panwascam tadi Bu. Kalau misalnya sudah mendaftar nih Bu, ternyata namanya tercantum, kan sekarang juga lagi proses dibantu agar kemudian selesai masalahnya. Sebenarnya mekanismenya gimana sih Bu? Mekanisme pendaftaran Panwascam hingga ditetapkan? Kalau pendaftaran Panwascam itu kan memang kita sudah ada timeline khusus ya, proses pendaftarannya kapan, kapan. Nah kalau terkait dengan yang dicatut itu kan memang karena di pedoman pendaftaran itu memang tertulis syaratnya bahwa tidak pernah berpartai politik. Kalaupun dia pernah berpartai politik, paling enggak dia sudah mengundurkan diri sekurang-kurangnya 5 tahun. Jadi kita acuannya adalah itu gitu kan. Ketika misalnya masyarakat yang 21 orang inilah dia tercatut, kalau arahan dari Bawaslu RI kan kita memang harus melakukan proses klarifikasi. Kita undang lagi, kemarin kita sudah lakukan tanggal 29 kemarin, kita undang 21 orang itu ke kantor, kemudian kita klarifikasi lah, kita tanya gimana, kenapa kok namanya bisa masuk ke dalam Sipol, apakah memang dulu pernah memberikan KTP dan lain-lain. Itu kan kadang kita ini ya namanya secara nggak sadar, kadang karena teman deket atau apa, ketika ada yang minta ini KTP ini buat gue gitu kan, kadang dikasih, apakah begitu atau memang mereka nggak tahu sama sekali gitu kan. Jadi itu kita minta keterangan, dan jawabannya juga bervariasi itu dari 21 orang itu. Nggak seragam ya, ada yang memang nggak tahu sama sekali, dengan partainya aja nggak kenal tapi tiba-tiba masuk. Tapi ada juga yang mengakui memang pernah menjadi anggota partai gitu kan. Pernah menjadi anggota partai dan sudah mengundurkan diri, tapi ternyata namanya masih ada di Sipol. Ini menarik ya Bu, artinya kan ada juga beberapa calon pendaftar ya yang sudah mendaftar juga ternyata dulunya pernah juga berkecimpung di dunia politik dan sudah ikut tergabung dalam partai politik. Itu tadi ya Bu, kita kan Suci sebagai perwakilan dari Sobat DN pasti berpikir kemana-mana ya Bu, karena kita tahu juga politik ini luar biasa, intrik di dalamnya, gimmick dan lain-lain. Apakah ada kemungkinan nih Bu, yang mendaftar Panwascam ini sebagian mungkin atau juga keseluruhan atau tidak ada sama sekali yang memang titipan langsung dari partai politik? Aduh, kalau itu kita mencoba ini, makanya itu Mbak, ketika kita proses pendaftaran ini kita juga mengharapkan masukan dari masyarakat. Kalau kita sih berupaya semaksimal mungkin untuk cross check ya, siapa-siapa yang daftar di Panwas, kita coba lihat riwayat hidupnya, termasuk media sosialnya juga kita cek kan, kemudian kita cari tahu lah. Terus kemudian kita juga buka POM ini juga, aduan dari masyarakat. Kalau misalnya siapa tahu kita nggak tahu nih, ternyata itu sudah pernah ada yang lapor dari masyarakat, dan itu kita klarifikasi nanti pada saat wawancara. Kalau dia masuk tahapan 6 besar, tahapan selanjutnya itu bisa kita tanyakan. Makanya kita juga soal sosialisasi terkait dengan permintaan masukan masyarakat itu juga kita gencar kita lakukan untuk antisipasi itu ya. Kita kan nggak tahu. Kita nggak tahu. Kita sih positif thinking aja, semua niatnya baik yang daftar Panwascam ini ya, sama-sama untuk demi proses demokrasi yang baik lah di Bandar Lampung. Kita positif thinking, tapi ya itu
kita juga nggak serta-merta cuma cukup melihat berkas yang diserahkan oleh mereka. Oke, berarti Tapi ada juga investigasi lebih dalam ya Bu iyalah, untuk adalah cara-cara yang dilakukan oleh Bawaslu untuk cari tahu itu selain dari Oke. bantuan masyarakat pastinya kan. kita Oke, minta Sobat masyarakat. Dian, ini artinya kita juga harus ikut turut partisipasi ya. Bila kita memang tahu ada mungkin tetangga, kerabat yang dulunya pernah aktif di partai politik, mungkin juga sampai hari ini masih terus komunikasi baik dan mendaftar sebagai Panwascam. Bukan harus berhati-hati sih ya, cuman kita butuh demokrasi yang memang bersih, adil, jujur juga, transparansi di dalamnya. Bu, ini menarik kalau partai politiknya sendiri nih Bu, ini kan artinya kalau kita lihat sampai saat ini kan Bawaslu sudah membuka posko pengaduan, KPU juga bekerja keras agar kemudian ini tidak ada penyelewengan di dalamnya. Tapi kan di partai politik ini ternyata kalau kita bilang ulahnya partai politik juga mencatut-catut nama entah dari mana gitu ya Bu. Bagaimana tuh Bu? Apa mekanisme mungkin atau juga prosedurnya bagaimana agar kemudian partai politik ini tidak lagi melakukan hal-hal yang kita bisa bilang curang dalam hal ini ya Sobat Dian, karena kan masyarakat tidak tahu menahu apapun kok tiba-tiba namanya ada di partai politik. Kalau tugas Bawaslu ini kan salah satunya adalah pencegahan. Ya, pencegahan itu sifatnya bisa sosialisasi atau kita ketemu langsung dengan audien dan lain sebagainya, termasuk partai politik. Bawaslu Kota Bandar Lampung sudah coba lakukan itu. Kita roadshow ke partai politik, kita beri masukan kepada partai politik agar ketika proses rekrut anggotanya itu ya benar sesuai dengan prosedur gitu kan, jangan main catut aja karena itu ada sanksinya ya. Walaupun kalau secara ini ya di pemilu, di undang-undang pemilu itu nggak ada satupun pasal yang mengatakan bahwa pencatutan itu akan kena sanksi untuk yang sekarang ya, karena kan memang partai politik ini belum jadi peserta. Jadi kita Bawaslu nggak bisa juga serta-merta menindaklanjuti gitu kan. Kalau dari Bawaslunya ya, makanya yang bisa dilakukan oleh Bawaslu hari ini adalah sosialisasi kepada masyarakat yang namanya tercatut, silakan lapor agar itu dihapus gitu kan, atau nemuin partai politiknya. Kalau untuk nuntut ke partai politiknya sih kita itu lebih kepada perseorangan lah yang merasa dirugikan, masyarakat yang merasa dirugikan, perseorangan lebih kepada pidana pemilu. Kalau di pidana umum, kalau pidana pemilu masih berkaitan belum bisa kalau pidana pemilu karena memang nggak ada di aturannya. Iya, kita coba ini sih sosialisasi secara inilah termasuk ke ini juga ke partai supaya janganlah yang kayak gitu-gitu, coba sesuai dengan prosedur. Alangkah banyaknya masyarakat di Bandar Lampung ini kan untuk dijadiin anggota gitu kan. Bu, artinya kan kalau Ibu bilang tadi Bawaslu juga tidak ada berhak untuk memberikan sanksi. Kemudian juga artinya kan ya hanya sebatas membantu memberikan langkah-langkah selanjutnya agar kemudian namanya dapat bersih. Selain itu apalagi tuh Bu, mungkin kalau kita lihat itu kan artinya langkah yang struktural banget ya Bu, langkah yang memang ya seperti itu tahapan demi tahapannya. Tapi mungkin secara humanis, mungkin juga secara kita punya jiwa bahwa kita ingin bersih nih Bu. Di dalam diri seluruh anggota Bawaslu Suci yakin punya hal itu. Apa Bu tindakannya? Karena kan emang ini bukan, kalau kita mah Bawaslu bekerja sesuai dengan kewenangan aja lah. Yang di luar kewenangan itu biarin kerjaan-kerjaan yang lain, nggak usah nambah. Soalnya kerjaan Bawaslu aja udah banyak. Jadi udah ya, saya udah bantu itu aja gitu ya Bu. Tapi sih kita sih maunya bukan hanya Bawaslu yang kerja keras ya Bu ya, tapi juga masyarakat harus ikut andil, harus ikutlah untuk mengawasi bagaimana kemudian ini bisa berjalan dengan baik. Bu, terkait 21 nama Panwascam ini tadi kan Ibu udah bilang tuh, calon. Sampai hari ini sudah dibantu dan lain sebagainya. Kalau sikap Bawaslu sendiri Bu melihat fenomena seperti ini mungkin akan sih Bu, ini kasus yang memang terjadi setiap tahun kah? Jadi sepertinya ya sudah, sebenarnya ini biasa saja, kami tuh sudah sering, mungkin lebih parah dari kasus ini juga Bawaslu sudah pernah menangani gitu. Atau memang dari kasus-kasus kecurangan kecil ini yang kemudian memicu nantinya hingga di hari Valentine yang nantinya kita akan membagi kasih sayang di hari itu ada gong kecurangan yang luar biasa. Sebenarnya sih kalau kita lebih kepada hak masyarakat ya, hak masyarakat untuk ini kan. Kalau misalnya ketika namanya dicatut dalam
keanggotaan partai politik atau pengurus partai politik kan, kemudian hak mereka untuk melakukan proses pendaftaran di tempat lain yang mungkin ada syarat itu, contohnya di Bawaslu kan akhirnya jadi terhambat kan. Lebih kepada itu yang harusnya masyarakat misalnya pingin daftar Panwascam, akhirnya kan kayak gini jadi terhambat kan. Merekanya harus ada proses klarifikasi yang dilakukan. Sama juga ketika ingin jadi PNS misalnya, kalau Mbak Suci nanti mau jadi PNS kan juga kalau tercatut kan juga agak susah ya, lebih kepada itunya sih. Makanya kita juga himbau kepada masyarakat, maksudnya bukan cuma peran Bawaslu nih. Iya benar. Masyarakat juga harus ikut. Bawaslu juga lelah ya Bu. Ikut dong, ayo kita sama-sama cek ini kita, kemudian kalau ada yang berani sebenarnya ya. Iya. Ini bukan ngompor-ngomporin. Benar. Tapi kalau misalnya ada yang berani, laporin aja itu, karena memang ada kalau ada sanksi sebenarnya kalau di pidana umum kan terkait dengan proses pencatutan nama. Ini hal yang ini loh, kriminal ya Bu, termasuk sanksinya juga agak lumayan kan. Nah tinggal masyarakat berani apa enggak. Sobat Dian, Suci rasa sih kalau sampai ke tahap sana, apalagi udah dapat pendampingan dari Bawaslu, ya sudah lah ya. Cuman ini juga harus menjadi apa ya Bu, satu titik yang harus ditegaskan juga, bahwa kita masyarakat nggak bisa diem aja kalau namanya dicatut, kemudian juga tidak ada permisi sama sekali, tindak kecurangan yang mungkin dari hal kecil bisa jadi melebar kemana-mana ya Bu. Jadi nggak apa-apa Sobat Dian, kalau misalnya ada nih Sobat Dian ya di luar sana yang ternyata ngecek namanya ada padahal nggak pernah terdaftar di anggota partai, nggak pernah ikut sama sekali, itu bisa nuntut tuh partai politiknya. Mungkin sih nggak sampai di ranah hukum yang gimana-gimana, tapi mungkin ada apa ya ada yudisial yang lain ya. Paling nggak memberi efek jerah lah, lain kali kalau mau daftar jangan main catut-catut ya, gitu. Lebih ini kalau kedepannya Bu, apa sih Bu langkah antisipasi Bawaslu? Pasti kan Bawaslu sebagai apa ya, badan pengawas pemilu yang memang harus melakukan inovasi yang memang harus terus menerus mau tidak mau, apalagi sekarang kan zaman sudah luar biasa ya Bu, media sosial, dan mungkin hal yang mudah, sangat-sangat mudah untuk mencatut nik itu sangat-sangat mudah Suci rasa Bu. Apa kemudian langkah Bawaslu ke depannya Bu, mungkin yang bisa dilakukan, atau mungkin apa pikiran liar Ibu aja agar kemudian ya udah kasus-kasus yang remeh-temeh sepertinya ini tapi dampaknya yang luar biasa ini bisa tidak terulang lagi? Ya sebenarnya sih butuh kesadaran dari semua pihak ya, dari masyarakatnya juga ada timbul kesadaran untuk ngecek, kemudian ya lapor, kemudian dari partainya juga sama, partainya juga harus sama-sama lah kasih pendidikan politik ke masyarakat, jangan yang penting jadi kemudian menghalalkan segala cara kan. Kalau kita sih lebih kepada itu ya, walaupun tetap kita usaha maksimal mungkin lakukan sosialisasi ke masyarakat ya, memberikan pendidikan politik dalam hal apapun ya terkait dengan pemilu, termasuk hal-hal pencatutan ini. Kalau terkait dengan Panwas tadi itu sebenarnya bukan membantu mereka supaya ini ya, tapi lebih kepada untuk proses administrasi yang ada di Bawaslu, karena kan mereka daftar, kami kan seleksi berkas. Jadi ini ada kendala ya Bu? Apakah mereka ini masuk partai apa enggak? Ketika dia masuk partai, kenapa kita panggil ya akhirnya? Klarifikasi itu sebenarnya kalau ketika mereka masuk partai ya kita, berartinya kan nggak bisa menjadi calon Panwascam ya. Tapi kalau misalnya dia nggak masuk partai dan terbukti mencatut, kan itu kan ada juga sebenarnya partai yang akhirnya ngaku, yang kita klarifikasi. Bu, itu kan artinya ibu klarifikasi, terus partai ada yang ngaku, mungkin ada juga yang nggak ngaku, atau mungkin juga ada dalih lah di dalam sana. Bagaimana tuh Bu proses klarifikasinya, atau mungkin apa ya Bu cara-cara Bawaslu ini kemudian menginvestigasi lah agar kemudian partai politik itu bisa klarifikasi secara benar, terus apa tidak ada yang ujungnya ya udah dilupain aja kasus ini gitu? Ya enggak lah, kita ada trik khusus lah untuk share dong Bu. Ada trik lah untuk gimana caranya kita saling terbuka kan. Proses klarifikasi itu kan memang sifatnya juga kan rahasia sih Mbak sebenarnya, tapi adalah trik-trik yang kita gunakan supaya kemudian mereka mau terbuka dengan kita kan gitu. Yang pastinya itu tadilah sosialisasi kepada partai itu yang utama yang kita. Artinya di sini Sobat Dian, Bawaslu juga bekerja bukan hanya hanya tertulis di atas meja, tapi juga ternyata ada trik-trik khusus ya Bu, agar kemudian partai politik ini jujur terus memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, dan akhirnya itu tadi menghapus ya Bu nama dari keanggotaan partainya. Iya. Bu, kalau misalnya bilang partai politik
banyak sekarang partai politik baru bermunculan ya Bu. Di tahun 2024 ini banyak sekali partai politik yang artinya kan butuh banyak sekali keanggotaan yang Ibu sudah sampaikan tadi Bu. Bagaimana kemudian Bu Ibu bisa menjaga nik dari masyarakat khususnya Bawaslu atau juga mungkin bisa menjaga agar kemudian partai politik ini kan lagi berusaha keras nih Bu agar kemudian lolos menjadi peserta. Gimana sih Bu pendekatan Ibu ke partai politik agar tidak melakukan kecurangan atau juga selain daripada kalau kita bilang pendidikan politik kan artinya untuk masyarakat ya Bu. Kalau untuk partai politiknya sendiri apa tuh Bu? Pendekatan seperti apa Bu agar kemudian tidak ada lagi? Ya sama sih sebenarnya ke masyarakat dengan ke partai politik ya, yang kita sampaikan juga sama, lebih kepada sosialisasi, memberikan ini loh larangannya itu ini nih yang nggak boleh, kalau misalnya ini dilakukan sanksinya ini, itu yang kita sampaikan ke mereka. Karena kan yang tugas Bawaslu itu kan memberikan pencegahan. Kalau misalnya nanti sudah dicegah, sudah kita beri informasi tapi masih juga bandel, ya mau nggak mau kita tindak. Oke, Bu, artinya ada apa barometer ya, ada tingkat kepatuhannya. Kalau sampai hari ini partai politik kita nih ya Bu, khususnya kalau kita bilang di ranah nasional kan artinya luas sekali ya Bu. Kalau kita dibilang aja di Lampung atau mungkin lebih dipersempit lagi di Kota Bandar Lampung kan ada beberapa nama partai yang sepertinya di sini juga lumayan masuk di 5 besar bahkan 6 besar juga ada beberapa nama partai. Secara keseluruhan Bu, kita nggak ambil yang partai-partai besar, secara keseluruhan tingkat kepatuhan partai politik di Kota Bandar Lampung mungkin khususnya dan Provinsi Lampung gimana tuh Bu? Terkait apa itu? Terkait semuanya. Kalau sekarang karena sekarang masih bahas itu ya Sobat Dian ya, bahas sipol, nama, kayaknya kecurangan yang sangat masih di dasar banget lah ya karena ini belum mulai. Kepatuhan di dasar aja nih ya Bu. Atau mungkin bisa lebih mendalam. Tingkat kepatuhan secara umum dari mulai ini aja udah melanggar ya Bu. Kita nggak bisa ini hingga juga ujung. Kita nggak bisa juga sebut kalau partai ini melanggar ya, karena kan kita dengar dari kedua belah pihak. Ada yang misalnya dari masyarakat 21 orang ini sampaikan ke kita ketika kita klarifikasi tidak pernah nih ke partai. Tapi ternyata sama partai dia anggota kita kok. Orang kemarin barusan dari kantor gitu-gitu kan namanya gini. Jadi kita juga nggak bisa klaim itu juga. Itu ada titipan itu tadi nggak Bu? Nggak ya? Nggak tahu juga. Jadi kita nggak bisa juga klaim kalau partainya juga salah terkait yang 21 ini ya. Tapi kalau terkait dengan yang bandel-bandel sih kalau sejauh ini kan namanya masih masuk tahapan juga mereka masih konsentrasi terhadap proses pendaftaran, jadi belum, nanti kalau itu kelihatan pada saat proses kampanye tuh misalnya. Nah itu baru kelihatan tuh mana partai yang paling banyak melanggar. Berkaca dari tahun-tahun sebelumnya Bu? Ya ada lah beberapa partai yang sudah kita panggil ke Bawaslu. Sampai hari ini sudah ada beberapa nama partai juga yang dipanggil Bu? Kalau yang terkait ini ada ya 13 partai itu. Ada 13 partai? 13 partai. Artinya tingkat kepatuhannya kalau dipresentasiin partai politik di Kota Bandar Lampung masih rendah kah? Sedang atau sudah lumayan tinggi? Nggak ada kewenangan deh buat jawab. Oke. Artinya Sobat Dian kita pikir aja sendiri ya dari hal ini, dari contoh kasus ini hingga nanti tentu banyak banget tragedi politik ya, peristiwa demokrasi yang akan terjadi. Ini bagaimana sih tingkat kepatuhan yang harus kita tanamkan dalam diri juga kita nggak boleh ikut turut serta mendukung praktek-praktek kecurangan tersebut Sobat Dian. Ini sebisa mungkin ya Bu ya, kita semua seluruh bukan hanya Bawaslu, KPU tapi kita juga masyarakat umumnya Sobat Dian jangan coba-coba curang karena memang rentan ya Bu. Pemilihan umum ini rentan dengan kecurangan. Rentan banget. Kalau kayak proses ini kan klarifikasi ini kita belum finish sih sebenarnya Mbak, karena kita kan belum kita kaji, baru tadi loh selesai, baru sore tadi kita selesai klarifikasi, itu kan nanti masih kita kaji kan, masih kita satukan antara pendapat teman-teman yang dicatut sama yang di partai sebenarnya yang salah siapa, terus kayak mana kan itu kita masih kaji lah kalau terkait dengan 13 partai ini ya. Kalau terkait dengan kecurangan-kecurangan yang akan timbul selama tahapan ini, kalau sejauh ini sih masih belum terlihat karena masih awal. Kalau sudah kampanye itu ya itu yang. Bu, ada titipan pertanyaan nih Bu. Satu ya Bu, ada titipan pertanyaan dari bapak kita lah ya. Ibu juga kenal sama bapaknya. Tadi kita sudah diskusi di awal. Rekomendasi Bawaslu kepada KPU Bu terkait masalah kecurangan ini gimana Bu? Ya kita bukan rekomendasi sih tapi saran perbaikan ya kita berikan kepada KPU supaya bukan cuma
21 orang ini ya, yang sebelum-sebelumnya kan juga ada yang Iya. yang lapor ke Bawaslu. Kita sudah sampaikan ke Bawaslu agar ke KPU agar nama-nama tersebut disampaikan ke partai yang bersangkutan untuk dihapus. Dan sudah ada sebenarnya, Mbak, sudah ada beberapa Oke. nama yang sudah terhapus. Sampai tadi pagi sudah nggak ketemu lagi gitu. Sejauh ini sudah kita sampaikan lah ke KPU. Sudah aman ya, Bu. Sudah. Bu, Ibu berarti akan kerja keras sampai nanti ya, Bu? Di akhir, bahkan sampai penetapan ya, Bu? Sampai akhir jabatan. Sampai akhir jabatan. Berapa tahun, Bu? Ada Setahun lagi pengabdian ya, bulan Bu? depan. Oke. Tahun depan. Bu, ini kan kalau kita bilang kecurangan kan tadi Ibu juga sempat bilang banyak setiap peristiwa pemilu pasti akan ada entah apapun itu. Buat ini dong Bu, buat masyarakat khususnya Sobat Dian yang nyaksiin, ini kan kita kalau bahas politik tuh apa kita bilang uang ada di situ, kemudian juga ini belum dimulai saja ya Bu, baru mulai. Iya, ini belum masuk start sudah ada titik kecurangan sudah terlihat. Artinya kan masih banyak banget ini nanti ya, kita sih berharap tidak ada, tapi kan mustahil sepertinya ya kemudian kecurangan yang kemudian ada nantinya. Dan juga di luar masalah yang berkaitan dengan masyarakat pasti kan juga ada kecurangan-kecurangan teknis mungkin di dalamnya, kecurangan lain sebagainya. Surat PT banyak sekali Bu, banyak sekali. Apa langkah untuk saat ini meminimalisir kecurangan tersebut? Apa sih Bu yang dilakukan oleh Bawaslu agar kemudian nantinya ini tidak terlalu banyak kecurangan yang terjadi? Kalau Bawaslu ini kan jumlahnya memang sangat terbatas ya. Yeah. Di kota ini aja cuma 5 orang, kemudian nanti di kecamatan 3 orang, di kelurahan ada 3 orang, 1 orang di masing-masing kelurahan, di PTPS 1 orang. Jumlahnya sangat minim sekali. Untuk itu pasti butuh bantuan dari seluruh masyarakat, khususnya masyarakat ya. Kalau masyarakat merasa bahwa pemimpin yang nanti kita hasilkan itu adalah hasil dari kita semua, harus turut andil dong menentukan itu ya. Salah satunya adalah proses pengawasan gitu. Karena kalau kita cuma ngawasin ngandalin Bawaslu itu nggak akan maksimal. Pelanggaran-pelanggaran yang kita tangani selama ini justru banyak dari masyarakat juga sebenarnya, selain temuan Bawaslu. Iya. Jadi sangat terbantu sekali. Kita minta kepada masyarakat supaya jangan segan-segan ketika menemukan pelanggaran dalam hal apapun terkait dengan pemilu, itu disampaikan kepada kami. Jadi jangan takut kalau misalnya nanti saya sampaikan tapi kemudian nanti saya diteror sama ini dan lain sebagainya. Jangan takut, karena kita pasti akan rahasiakan. Kita akan rahasiakan. Jadi kalau kita bilang informasi awal tadi teror ya, ada kemungkinan ini kita cuma mewakili Sobat Dian kembali ya Bu. Kita pasti berpikir mungkin kerjasama antara Bawaslu dengan partai politik. Karena kan sepertinya kayak partai politik ini bebas-bebas saja, sudah melakukan kesalahan ya kok selesai aja begitu saja tanpa kita tahu bagaimana prosesnya. Karena ternyata kan tadi juga sudah disampaikan Sobat Dian, ternyata ada trik rahasia di dalamnya agar kemudian masalah ini selesai dengan pendekatan yang memang sebisa mungkin partai politik bisa terbuka dan jujur kepada Bawaslu ya Bu. Bagaimana langkah-langkahnya nih Bu agar kemudian partai politik yang kesalahan ini tidak melakukan kembali, dan bila memang melakukan kesalahan, sanksi apa sih Bu yang dilakukan oleh setiap kasus berbedakah atau memang secara general atau mungkin secara umum yang paling banyak partai politik melakukan kesalahan kemudian Bawaslu menindaklanjuti? Kalau kesalahan itu kan tergantung ininya, tergantung bentuknya apa. Jadi nggak sama juga ketika di tahapan kampanye, misalnya persoalan apa, politik uang, kemudian soal netralitas ASN, itu kan beda-beda sanksinya. Jadi kita nggak bisa juga anggap sama gitu sanksi yang ada. Jadi semua itu ada sanksi, dan kita sampaikan itu ke partai politik. Kita sampaikan kalau misalnya kalian punya calon kemudian melakukan pelanggaran ini, ya sanksinya ini gitu. Jadi awalnya kita lakukan pencegahan kan, kita sampaikan, tapi kalau masih juga dilakukan ya kita proses gitu. Oke. Contoh Bu, satu kasus yang biasa mungkin terjadi, terus biasanya dikasih sanksi apa tuh partai politik? Kalau agar kemudian kita tuh paham, oh ternyata bener nih gitu. Kalau sanksi itu ya bisa, kalau misalnya kayak netralitas ASN kan kita sampaikan ke ininya kan, ke KSN. Biasanya sanksinya adalah misalnya tidak boleh naik pangkat dan lain sebagainya. Kalau misalnya politik uang dan terbukti, itu kan bisa menggagalkan calon. Nah itu kan juga sanksi. Terus kemudian juga ada yang bisa pidana juga sanksinya, banyak sanksi-sanksi pidana di pemilu itu. Jadi nggak cuma sanksi
ini aja sosial, tapi juga Tapi sampai hari ini ada yang beneran terjadi sanksinya Bu, atau berhenti Ada. damai saja di tengah jalan? kalau yang kita proses di Bawaslu ya pasti adalah sanksinya. Oke. Kalau dia terbukti bersalah, tapi ya Mm-mm. kalau misalnya tidak terbukti ya masa mau kita iniin Benar. kenain sanksi ya. Tapi ada, kalau bukan cuma di Bandar Lampung lah, di seluruh Indonesia ada kok yang sampai dipidana gitu kan. Mm-mm. Ada yang kemudian kena sanksi kayak kemarin misalnya dicoret dari ini kan, Anggota. kayak kasus TSM kemarin misalnya, itu kan salah satu sanksi yang diberikan oleh Bawaslu ya, Bawaslu provinsi tapi. Oke. Jadi ya semuanya ada ininya lah, ada hal yang harus dijalani ketika pelanggaran itu dilakukan. Yang pasti kita masyarakat ya Sobat DN menyerahkan lah seluruh kepercayaan kita ke Bawaslu, Nggak bisa juga ke Mbak. KPU agar kemudian menjalankan tugas secara benar, secara akuntabel dan transparansi yang jelas. Karena kita tidak pernah tahu bagaimana prosesnya ya Bu. Proses dari mulai ada terjadi pelanggaran hingga kemudian pelanggarannya selesai dan lain sebagainya. Kita percaya bahwa orang-orang di Bawaslu ya memang jujur, bersih, dan memang mengedepankan lah hak-hak masyarakat. Masyarakat bisa kok laporin kita kalau misalnya kita kan juga punya ada DKPP di penyelenggara itu yang bisa memberikan sanksi kalau misalnya ada Bawaslu yang melanggar. Jadi bisa dilaporin. Kalau kita sih, saya lah secara pribadi ya berusaha supaya maksimal mungkin menjalankan tugas ini ya, kita coba untuk berlaku benar lah. Tapi ya itu tadi, Bawaslu nggak bisa bekerja sendiri tanpa bantuan masyarakat. Paling nggak itu meminimalisir kalau misalnya semua masyarakat Kota Bandar Lampung ini menggaungkan bahwa ketika nanti melakukan politik uang, bagi-bagi duit, nanti ditangkap sama Bawaslu. Kemudian bakal kena denda, dipenjara, didenda. Kalau semuanya ngomong begitu kan akhirnya mikir-mikir tuh yang mau bagi uang. Kan kayak gitu. Tadinya mungkin yang pingin ngasih, aduh nanti dulu lah, ini banyak masyarakat ini kenal apa enggak gitu kan. Jadi kita minta kepada masyarakat itu untuk ayo sama-sama gitu kan. Sosialisasi nggak henti-hentinya kita lakukan di semua lembaga lah, di OKP, di semua mahasiswa dan lain-lain, itu kita lakukan sosialisasi semaksimal mungkin. Bahkan kemarin di pilkada kemarin kita tuh keliling Mbak di 126 kelurahan. Jadi 5 orang anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung dibagi tugasnya untuk keliling di 126 kelurahan. Di luar itu juga ada kan yang di lembaga-lembaga lain ini untuk memaksimalkan upaya pencegahan yang kita lakukan gitu. Kita sudah sampaikan ke masyarakat, ayo dong kita sama-sama ini nih pesta kita bareng loh gitu kan, bukan cuma pestanya Bawaslu gitu. Jadi sampaikan ke kita kalau misalnya ada temuan, ada tetangga yang ternyata bagi-bagi uang gitu kan. Jadi sampaikan aja ke kita gitu kan. Ntar kita akan proses. Kalau dia terbukti pasti akan inilah. Karena kan juga kayak misalnya terkait dengan pidana pemilu gitu kan. Itu nggak cuma kerjaan Bawaslu kan, itu kan melibatkan lembaga lain juga, ada Gakumdu di situ, ada kejaksaan, ada kepolisian. Jadi kalau kita mau main misalnya Bawaslu mau ada ini kayaknya susah deh, karena ada 3 lembaga itu kan. Malah justru Bawaslu itu dari 3 lembaga itu justru Bawaslu yang biasanya ngotot ini masuk pidana ini kalau kita lihat pasalnya gini gitu. Malah justru kalau sudah masuk di Gakumdu itu justru yang ngotot itu malah Bawaslu. Bu, menarik. Terakhir Bu, sebelum kita closing, karena ternyata kita ngobrol udah lumayan juga Bu, udah hampir 1 jam. Mungkin harapan Ibu atau pesan-pesan Ibu nih untuk seluruh masyarakat, khususnya Sobat Dian yang menyaksikan, terkait dengan secara umum, pemilihan umum. Kepada seluruh masyarakat khususnya di Kota Bandar Lampung, kita harapkan partisipasinya ya semaksimal mungkin. Ayo kita sama-sama awasi proses pemilu yang akan datang. Apalagi nanti itu kan pemilu dan pilkada itu akan berjalan beririsan di tahun yang sama. Itu butuh kerja keras dari kita semua. Semakin banyak orang yang terlibat untuk mengawasi, maka kemungkinan pelanggaran yang akan dilakukan oleh para pelaku-pelaku itu akan semakin kecil dan semakin sulit lah. Kalau semua orang ngomongin soal itu pasti
ada rasa takut juga nih yang tadinya sudah siap berapa Koper. amplop misalnya, berapa koper, mikir-mikir juga Iya. mau ngelepasnya. Ini semua masyarakat ngomong ini, kita ke Iya. pasar mau bagi-bagi, ibu-ibu ngomongin itu, nanti dipidana. Iya. Kita ke mall ngomongin itu, ke sekolah, kemana-mana semuanya ngomongin itu. Jadi kan paling nggak meminimalisir itulah, butuh Oke. kerjasama dari semua pihak, stakeholder juga, pemerintah juga dalam hal ini kan, kepolisian, kejaksaan, semuanya harus kerjasama. Tanpa ada kerjasama, niscaya yang kita harapkan itu akan berhasil Sia-sia. secara maksimal. Bu, terima kasih banyak ya Bu. Itu Sobat Dian pesan untuk kita semua. Kerjasama intinya partisipasi yang paling penting dan tidak boleh tutup mata. Apalagi ikut serta dalam kecurangan ya Sobat Dian. harus fit lah ya, fit pikiran, fit tenaga, dan yang pasti juga jangan pernah terpengaruh oleh isi dompet kita yang mungkin menipis terus ikut kecurangan di dalamnya. Jangan ya Bu ya. Janganlah. Sayang nanti yang justru nimbulin korupsi itu yang kayak gitu-gitu justru. Nah, ketika sudah duduk di posisi, beberapa banyak nih duit yang saya keluarin kemarin kan gitu. Berpikir keras agar kemudian kembali bisa uangnya kembali, ya Bu. gimana caranya untuk kembali lagi. Oke. Bu, makasih banyak ya Oke, Bu. Ini sama-sama. waktunya sudah malam ya, dan ternyata Ibu masih segar saja malam hari ini. Sobat Dian, thank you banget sudah ikut gabung bareng kita, sudah nonton bareng. Ini wawasan yang luar biasa juga, semoga menjadi pencerahan. Tadi juga ada bahasan tentang pidana dan lain sebagainya. Anda bisa saksikan ulang Sobat Dian tayangannya ya melalui live streaming kita, dan juga Anda bisa terus ikuti Instagram kita, Diskursus Network, dan lain sebagainya. Dan yang pasti Sobat Dian, thank you banget malam hari ini Ibu cantik kita, ya Allah luar biasa, semoga sehat selalu ya Ibu. Ibu Yusni Ilham Esos IMH selaku Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas. Temanya Parpol Catut Nama di Sipol. Bisa disanksi, itu tadi sudah kita bahas. Thank you banget Sobat Dian sudah bergabung bersama kita. Sehat selalu untuk kita semua dan juga sehat selalu untuk ibunya. Thank you ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Makasih banyak Ibu.